Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, mahasiswa semester 2. Alhamdulillah kita akhirnya bisa bertemu. Kali ini di semester 2 ini saya perkenalkan, nama saya Romadiana Kisnasa Putri atau biasa dipanggil dengan Budian. Satu semester ke depan insya Allah saya akan mengampu mata kuliah farmakognosi. Jadi nanti ke depannya selama kemungkinan 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS kita akan belajar bersama terkait dengan farmakognosi. Nah, sesuai dengan kesepakatan dari kampus ya, jadi untuk minggu pertama ini pembelajaran dilakukan secara daring. Nah, hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan materi pengantar farmakognosi, begitu juga nanti akan saya sampaikan terkait dengan kontrak perkuliahan. Jadi, bagaimana cara penilaian, bagaimana cara absensi, nanti juga akan saya jelaskan. Oke, kita langsung saja, kita mulai dari kontrak perkuliahan. Nah, jadi nantinya pada mata kuliah farmakognosi akan ada 14 kali pertemuan dengan 2 kali ujian, yaitu UTS dan UAS, sehingga total pertemuan nanti ada 16. Penilaiannya saya sesuaikan dengan penilaian dari kampus, nanti 40% dari absensi, 20% UTS, 20% UAS, dan 20% berupa tugas. Nah, tugasnya ini nanti akan ada dua nilai. Yang pertama adalah tugas diskusi dan juga tugas kuis. Kapan saja diadakan kuis nanti akan ada di RPS. Jadi nanti akan saya bagikan terkait dengan RPS dan juga handout dari pertemuan hari ini. Oke, untuk persentasenya mungkin sudah jelas karena di semua mata kuliah kemungkinan persentasenya seperti ini ya, UTS, UAS, dan juga tugas itu 20%. Nah, kita kembali ke absensi. Absensi karena memegang peranan yang paling banyak, yaitu 40%. Di sini mau saya pastikan ke kalian, absensi luring nanti akan disesuaikan dengan jumlah yang hadir. Nah, apabila kalian sakit, jika ada surat keterangan dokter akan tertulis sakit. Kalau misalnya sakitnya lebih dari 2 hari atau 3 hari gitu ya. Jadi nanti bisa ditulis sakit. Tapi kalau misalnya tidak ada surat keterangan dokter, harusnya saya menuliskan alfa. Tapi kembali lagi, kalau misalnya saya sakit seperti ini, kadang kan kalau kita sakit, kita saking lemesnya juga nggak bisa ke dokter ya. Jadi boleh kalian kalau misalnya sakit bisa langsung japri ke saya, menyampaikan sakitnya sakit apa dan kapan mulainya. Misalnya, Bu mohon maaf pagi ini tadi saya ada ini sehingga sakit misalnya boleh disampaikan ke saya. Jadi kalau misalnya hari pertama sakit atau misalnya hari kedua sakit akan saya tulis sakit. Tapi kalau sudah hari ketiga dan tidak ada surat dokter, maka nanti akan saya tuliskan alfa seperti itu. Oke, selanjutnya izin. Nah, ini yang poin penting. Kenapa saya bilang poin penting? Karena memang 40% dari total penilaian adalah absensi. Dan kalau ditulis izin, maka akan otomatis tertulis masuk. Maka saya pastikan di sini kalau yang dimaksud izin di sini adalah izin yang untuk kepentingan mendesak. Seperti apa? Seperti keluarga inti yang meninggal. Jadi kalau misalnya kalian izin, Bu, saya izin misalnya ada kegiatan kampus, kalau misalnya ada surat dispensasinya, maka akan saya tuliskan izin. Tapi kalau misalnya, Bu, saya izin ada urusan ke Surabaya, urusannya saya tidak tahu urusan apa dan urusannya tidak mendesak, maka akan saya tuliskan alfa. Seperti itu. Jadi mohon diperhatikan terkait dengan absensi ini, karena memang kalau misalnya semuanya izin saya tolerir untuk izin, maka nanti ke depannya yang masuk ini akan sama aja dengan yang tidak masuk. Seperti itu. Jadi kalau di saya juga tidak ada dispensasi terkait misalnya, Bu kemarin saya tidak masuk, saya dikasih tugas apa, tidak. Karena apa? Karena dalam setiap pertemuan itu ada ilmu yang disampaikan, ada pengalaman yang disampaikan dan itu tidak bisa tergantikan dengan kalian misalnya melakukan tugas apa atau apa seperti itu. Jadi kalau mau izin bagaimana, silahkan japri ke saya. Kepentingan izinnya apa? Nanti kita diskusikan kira-kira izin seperti ini masuknya ke alfa atau ke izin seperti itu ya. Tapi sampai sekarang untuk izin sendiri yang saya akan tuliskan izin adalah mungkin kegiatan kampus yang ada surat dispensasinya dan juga apabila keluarga inti yang meninggal. Oke, selanjutnya untuk farmakognosi ini sendiri nanti biasanya saya menggunakan referensi utama berupa buku ajar yang kemarin saya tuliskan sama Buria ya. Jadi ini sudah muncul di marketplace benar ya? Oke, nggak kelihatan ya.
Oke, ya udahlah pokoknya buku ajarnya seperti ini. Jadi kita pakai buku ajar farmakognosi. Apakah ini harus beli? Tidak, tidak harus beli buku ajar farmakognosinya. Bisa kalian pinjam ke kakak tingkatnya atau mungkin kalian bisa juga pinjam di perpus. Tapi kalau pinjam di perpus kan nanti harus dikembalikan seperti itu ya. Nah, apa saja yang akan saya sampaikan dalam 14 pertemuan ke depan itu semuanya ada di buku ini. Jadi nggak harus beli. Kenapa? Karena nanti juga ini nanti akan saya ringkas menjadi PowerPoint. PowerPointnya juga saya kasih ke kalian untuk tiap pertemuannya. Tapi yang ada di buku tentunya akan lebih detail daripada PowerPoint yang saya sampaikan. Seperti itu. Ini referensi utamanya. Nah, referensi utama tadi saya tulis dari rangkuman di beberapa referensi ini. Jadi ini referensi tambahan ada satu, dua, tiga, empat. Nah, dari empat ini saya tuliskan, saya jadikan satu menjadi buku ajar yang ini. Seperti itu ya. Apakah harus beli? Tidak juga, tidak harus. Tapi kalau kalian mau beli silahkan ya. Kalau mau pinjem aja juga boleh. Ini saya semuanya punya, jadi kalau kalian mau pinjem silahkan hubungin saya juga nggak apa-apa. Oke, saya jelaskan sekilas terkait dengan apa sih mata kuliah farmakognosi ini misalnya. Jadi mata kuliah farmakognosi ini intinya nanti kita akan belajar terkait sejarah, pengertian dan juga manfaat dari farmakognosi serta masa depan bahan obat obat bahan alam. Baik berupa sumber bahan baku obat alam, kemudian cara memperolehnya, kandungan metabolitnya, golongan-golongan kandungan metabolitnya, kemudian juga nanti akan membahas standarisasi bahan alam menurut WHO, Materia Medica, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi mutu bahan baku obat alam dan cara standarisasinya. Dengan tingkat pemahaman 90%, artinya apa? Saya harapkan nantinya di akhir perkuliahan 90% dari kalian minimalnya itu nilainya adalah A. Seperti itu. Nah, ini jadwal pembelajarannya. Jadi yang hari ini nanti ada kuliah pendahuluan atau pengantar farmakognosi. Minggu depan kita akan bahas terkait kuliah bahan alam sebagai bahan baku obat. Minggu depannya kita bahas terkait simplisia dan juga ekstrak. Kemudian minggu depannya ada kuliah terkait dengan simplisia yang mengandung karbohidrat dan lipid. Dan selanjutnya, nah mungkin yang nomor 7 ini tetap kuliah dan diskusi ya terkait yang mengandung alkaloid baru kita UTS. Setelah UTS ini pembelajaran selanjutnya jadwalnya adalah seperti ini. Ini semua tertuang pada RPS. Jadi di RPS-nya nanti juga ada kira-kira yang ada kuis itu yang pertemuan keberapa. Jadi silakan dibaca dan dipelajari baik-baik terkait dengan RPS-nya. Nah, di sini ada bahasan terkait tugas mandiri pembuatan makalah terkait bahan alam sebagai obat. Jadi nanti di pertemuan ke-13 kita tidak ada pertemuan tatap muka, tidak ada video pembelajaran seperti ini, tapi silakan kalian berkumpul bersama berkelompok untuk membuat makalah. Makalahnya memang tidak akan jadi dalam satu kali pertemuan, tapi sebagai absensi di pertemuan hari itu, silakan kalian mengumpulkan nama kelompok, judul makalah dan juga progres makalah yang sudah selesai dalam kurun waktu 100 menit itu. Baik misalnya, oh Bu, saya masih oret-oretan, enggak apa-apa, itu aja yang nanti yang dikumpulkan sebagai absensi. Baru minggu depannya kita presentasi terkait makalah yang kalian sampaikan tadi. Oke, mungkin itu terkait dengan kontrak perkuliahan ya. Jadi yang perlu diperhatikan tadi terkait dengan izin, silakan nanti izinnya tetap saya nggak akan mengikat karena juga saya pernah jadi mahasiswa. Jadi kalau memang izinnya mendesak, tidak seperti yang orang tua meninggal tadi, nanti kita bisa bicarakan izinnya apa. Tapi kalau izinnya misalnya kalian cepat izin urusan ke luar kota, ternyata keluar kotanya cuman main seperti itu. Nah, berarti kan kalian lebih memprioritaskan main daripada memprioritaskan kuliah. Jadi maka dari itu akan saya tuliskan alfa. Misalnya seperti itu. Oke, kita mulai terkait dengan materi. Materi hari ini adalah pengantar farmakognosi. Jadi di pengantar farmakognosi mungkin nanti akan saya jelaskan sekilas dulu ya. Terkait apa? Poin-poinnya adalah terkait pengertian, sejarah, dan juga ruang lingkupnya.
kita mulai dari pengertian. Jadi farmakognosis sendiri definisinya adalah ilmu pengetahuan tentang obat. Kenapa tentang obat? Ternyata farmakognosis ini bentuk dari dua kata yaitu farmakon dan juga gnosis. Farmakon itu artinya obat, gnosis itu artinya ilmu pengetahuan. Sehingga farmakognosis disebut sebagai ilmu pengetahuan tentang obat. Nah, cuman ke depannya eh bukan ke depannya, awal-awal tuh berarti sebelum abad ke-19 ya, mulai abad ke-19 mulai muncul nih disiplin ilmu terkait dengan ilmu pengetahuan obat. Antaranya ada farmakologi dan juga farmakognosi, nantinya seperti itu. Jadi farmakologi itu lebih ke arah obat-obatan general ya. Kalau misalnya nanti farmakognosi biasanya nanti arahnya ke obat-obatan yang berasal dari bahan alam. Nah, ini. Jadi farmakologi nanti arahnya ke ilmu yang mempelajari mekanisme kerja obat-obat apapun. Jadi misalnya kalau obat apa ya, obat-obat generik, obat paten apapun nanti dia masuk ke dalam tubuh, kemudian bagaimana tubuh merespon terhadap obat dan bagaimana obat berespon terhadap tubuh itu kita belajarnya di farmakologi. Nanti ada farmakodinamik dan juga farmakokinetik. Nah, kalau di farmakognosi nanti akan mempelajari terkait dengan sifat-sifat dari tumbuhan atau bahan alam lainnya yang punya potensi sebagai obat. Jadi lebih ke arah farmakognosi ini sebelum farmakologi. Nah, perkembangannya seperti itu. Tapi farmakognosi ini khususnya adalah obat-obat yang berasal dari bahan alam atau bahan alam yang punya khasiat obat. Jadi misalnya kalau obat gitu ya, misalnya kita ambil satu merek obat sakit kepala, misalnya Panadol misalnya. Nah, Panadol ini kan nggak ada bahan alamnya. Nah, itu berarti farmakognosi tidak ruang lingkupnya nggak sampai pembuatan Panadol. Tapi misalnya kita punya rebusan daun salam, misalnya. Nah, rebusan daun salam ini kalau misalnya diminum bisa mengurangi sakit kepala. Nah, berarti farmakognosinya adalah saat kita merebus si daun salam itu. Saat kita melihat di daun salam itu ada zat aktif apa sih, metabolit apa sih. Nah, itu kita belajar farmakognosinya di situ. Sejarahnya, jadi sejarah ilmu farmakognosi atau ilmu pengetahuan tentang obat khususnya yang berasal dari bahan alam dimulai dari masa prasejarah sampai nanti muncul spesialisasi dari ilmu pendidikan farmasi. Dulu awal sekali saat ada nih bahan alam bisa dipakai obat itu ternyata diketahui saat manusia purba. Jadi manusia purba itu sebenarnya melihat perilaku hewan. Jadi mereka lihat perilaku hewan, kok hewan misalnya habis tak panah, kok dia pakai ini, misalnya bergelimpungan di atas rerumputan apa gitu, misalnya seperti itu. Kenapa ya? Nah, misalnya pas dilihat seperti itu, ternyata mereka akhirnya sadar si manusia purba ini, oh ternyata alam ini bisa menyembuhkan loh. Oh alam ini ternyata bisa mengobati luka loh. Mulai itulah sudah muncul ada nantinya ilmu farmakognosi. Kemudian setelah manusia purba ada manusia es. Manusia es ini adalah manusia yang tinggal di sorry, yang tinggal di pegunungan Eropa. Nah, mereka menemukan beberapa makanan di daerah mereka berupa jamur ya khususnya. Ternyata jamur ini bisa digunakan untuk obat dari masalah cerna dan juga anemia karena kita tentu tahu kalau misalnya di manusia es kemungkinan akan mengalami anemia. Misalnya seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang namanya ilmuwan Thomson atau R. Campbell Thomson. Thomson ini sudah menemukan banyak tablet lempung, tapi tablet lempung ini dia berasal dari alam. Nah, setelah dianalisis, ternyata si Thomson ini menemukan 250 tanaman obat dan juga 120 obat-obat mineral. Nah, tanaman obat dan obat-obat mineral ini bisa digunakan untuk mengobati penyakit. Selanjutnya ke bangsa Mesir kuno. Bangsa Mesir kuno ini dia menuliskan sekitar 800 formula dan 700 formula obat yang berbeda. Sudah mulai maju nih bangsa Mesir kuno setelah penemuan di Thomson tadi. Kemudian dilanjutkan ke Hippocrates. Oke, sebelum saya jelaskan terkait Hippocrates, apakah kalian pernah mengenal siapa itu Hippocrates? Ya, jadi Hippocrates ini juga dikenal sebagai bapak kedokteran ya. Kenapa? Karena memang beliau lah yang memperkenalkan farmasi dan juga kedokteran secara ilmiah.
Jadi ilmu-ilmu kedokteran ini diperkenalkan oleh Hippocrates sehingga Hippocrates juga disebut sebagai bapak kedokteran. Kemudian ada Theophrastus. Kalau Theophrastus ini sudah mulai menuliskan semacam kayak resep, tapi resepnya itu dari tumbuhan. Jadi misalnya obat batuk tumbuhan ini sama ini, misalnya seperti itu. Nah, si Theophrastus ini juga sudah menulis apa namanya karyanya dilanjutkan oleh Dioscorides. Jadi Dioscorides ini sudah mulai menuliskannya pada buku yang disebut De Materia Medica. Nah, inilah nantinya yang akan berkembang menjadi Materia Medica yang saat ini beredar. Nah, selanjutnya ada beberapa ilmuwan lain yang penting dalam perkembangan farmakognosi. Ada Galen, ada Al-Biruni, ada Ibnu Sina, ada Karl Linnaeus, ada Theodor Wilhelm Christian Martius, dan yang terakhir adalah Seidel. Kita mulai dari Galen. Kalau pernah kalian mendengar sediaan galenik, nah intinya sediaan galenik ini yang menemukan siapa ya si Galen ini. Jadi Galen ini menemukan pengobatan berdasarkan cairan tubuh. Kemudian dia menuliskan karya terkait dengan obat yang berasal dari formula dan juga cara pembuatannya. Nah, dari obat-obat karya yang ditulis oleh Galen ini, maka sekarang sediaan-sediaan yang berasal dari bahan alam suka disebut sebagai sediaan galenik. Selanjutnya ada Al-Biruni. Al-Biruni ini juga dia menyempurnakan materia medika yang de materia medica dan dia menuliskan lagi menjadi materia medica. Lebih detail karena di dalam materi medika yang dibuat oleh Al-Biruni di situ ada sekitar kurang lebih 1.000 macam simplicia. Oke, lanjut ke Ibnu Sina atau Avicenna yang kita juga biasanya juga dikenal sebagai bapak kedokteran Muslim ya. Jadi Ibnu Sina ini membuat bukunya berupa Qanun fi al-Tibb. Di situ ada 70 jenis obat secara komprehensif. Kemudian ada Linnaeus. Nah, Linnaeus ini dia sudah memulai nih. Kalau tadi cuma tanaman sebagai obat, Linnaeus ini sudah menambahkan terkait dengan sistematika botani. Jadi botani dari tanaman itu disampaikan oleh Karl Linnaeus. Selanjutnya ada apoteker dari Jerman yaitu Theodor Wilhelm. Di sini dia juga menuliskan buku terkait dengan judul Grundrisse der Pharmakognose yang berisi terkait dengan morfologi dan juga identifikasi simplicia. Terakhir ada Seidler di mana di sini dia juga membuat buku judulnya Analytica Pharmacognostica yang isinya adalah tumbuhan serta seluk-beluknya. Nah, farmakognosi memegang peranan penting sebagai penghubung antara ilmu farmakologi, kimia farmasi, dan juga farmaseutika. Nantinya di semester-semester selanjutnya kalian akan belajar terkait farmakologi, kalau nggak salah farmakologi semester ini ya. Kemudian ada kimia farmasi itu nanti ada analisis farmasi, ada kimia analisis, ada kimia medisinal, dan juga ada farmaseutika. Nanti farmaseutika kalau nggak salah kalian nanti ada farmaseutika sediaan non steril sama steril kalau nggak salah ya. Nanti, nah itu semua akan berhubungan atau di peranan pentingnya nanti penghubungnya ada di farmakognosi ini. Nah, kita balik lagi ke ruang lingkup dari farmakognosi. Farmakognosi kalau tadi saya sampaikan, farmakognosi sama farmakologi itu hampir mirip ya. Tapi ternyata kalau kita detailkan, jadi farmakognosi ini lebih arahnya adalah kita ada nih bahan alam, baik yang berasal dari mineral, tumbuhan, dan juga hewan. Nah, bahan alam ini nanti akan diidentifikasi, kemudian kita tuliskan sistematikanya, kemudian akan mencari bahan alam yang berkhasiat. Misalnya apa? Misalnya kita ambil satu tanaman, ada belimbing wuluh. Di belimbing wuluh itu ada nanti kulit batangnya, ada nanti bunganya, ada nanti buahnya, ada nanti daunnya misalnya. Nah, dari 4 poin ini kita lakukan identifikasi, kita lakukan sistematika. Kalau sistematika dari satu pohon itu sama ya. Kita lakukan sistematika, kemudian kita cari nih. Oh, ternyata yang berkhasiat itu adalah daunnya. Kulit batangnya tidak berkhasiat, misalnya seperti itu. Maka dari daun belimbing wuluh ini nanti kita koleksi atau kita kumpulkan, kita keringkan, kita olah, kita awetkan, kita simpan. Nah, biasanya penyimpanan yang paling bagus bentuknya, kalau misalnya kita untuk eksplorasi bahan alam sebagai bahan baku obat ya, adalah dalam bentuk simplicia. Jadi simplicia itu adalah intinya bahan alam yang belum mengalami proses apapun kecuali dikeringkan.
Kenapa dikeringkan? Karena dengan dikeringkan bisa memperpanjang umur simpan, biasanya seperti itu. Jadi saat kita membahas simplisia atau kita mau bikin simplisia dengan eksplorasi segala jenis bahan alam, kita masuknya ke ruang lingkup farmakognosi. Kalau dari simplisia nanti kita bikin ekstrak sama kita cari, oh ternyata di simplisia ini ada kandungan metabolit sekunder ini, itu kita belajarnya di fitokimia. Kalau seperti itu bedanya identifikasi sama proses ekstraksi apa? Jadi di identifikasi ini biasanya kita tuh memastikan, oh ini bahan alamnya seperti ini. Nanti botaninya kita klik, bukan botaninya ya, mungkin klasifikasinya sampai dia genusnya apa, nah kita sampaikan di situ. Kemudian kita tahu khasiatnya dari mana, nah kita cari berdasarkan referensi-referensi yang ada dulu. Jadi mungkin sudah ada yang mengetahui, oh ternyata daun belimbing bulu tuh mengandung ini, tapi ternyata kalau kulit batangnya tidak. Nah, itu untuk menentukan mana yang berkhasiat, mana yang enggak, kita masih berdasarkan pemeriksaan yang seperti itu. Kalau yang ada di fitokimia, biasanya kita melakukan penelitian atau kita memeriksa secara langsung, tapi dia dalam bentuk ekstrak. Jadi lanjutan dari farmakognosi, memang biasanya seperti itu. Tapi fitokimia biasanya nanti arahnya cuma dari yang tumbuhan aja, bukan yang dari hewan dan mineral. Maksudnya apa? Misalnya seperti ini. Bahan alam dari hewan contohnya apa? Madu yang dihasilkan oleh lebah misalnya. Itu bisa masuk ke bisa kita bikin simplisia. Nah, kalau kita bikin simplisia dari madu misalnya, nah itu kita masih bahas farmakognosi. Tapi kalau kita mau bikin ekstrak dari madu, nggak bisa. Kenapa? Karena fitokimia ini arahnya sudah ke tumbuhan. Atau kok madu emang nggak bisa diekstrak, Bu? Oke, misalnya kalian pernah dengar obat cacing? Bukan. Cacing yang biasanya untuk obat cacing yang untuk tipes, bukan obat cacing yang kombantrin kayak gitu enggak ya. Jadi mungkin ada ekstrak cacing misalnya. Nah, cacingnya ini entah dia dikeringkan atau entah gimana, kalau misalnya masih sebatas misalnya dari cacing utuh kemudian dikeringkan, itu masuknya ke farmakognosi. Tapi kalau misalnya nanti serbuk cacing ditambah misalnya aquades misalnya atau ditambah metanol, nah itu nggak bisa masuk ke golongan fitokimia. Kenapa? Karena fitokimia ini arahnya ke tumbuhan bukan ke hewan. Seperti itu. Nah, biasanya dari simplisia karena akan dikembangkan menjadi obat, nanti akan ada beberapa uji seperti ini. Nah, kalau pengujian seperti ini nanti ruang lingkupnya masuk ke dalam farmakologi. Jadi farmakognosi ini lebih ke persiapan dari bahan alamnya. Kita searching-searching bahan alam, kita cari identifikasinya, kita cari sistematikanya, kita cari penelitian yang sudah pernah dilakukan padanya. Kemudian kalau memang dia berhasil, baru kita bikin simplisia. Nah, sampai sini nanti kita adalah masuk ruang lingkupnya farmakognosi. Seperti itu. Nah, oke, mungkin dari saya itu untuk pembelajaran hari ini. Jadi yang terakhir tadi kita sudah bahas ruang lingkup. Tadi ada 3 poin ya yang telah dipelajari terkait dengan definisi, kemudian terkait dengan sejarah dan juga ruang lingkup. Jadi definisi farmakognosi adalah ilmu pengetahuan tentang obat dengan pengkhususan obat yang berasal dari bahan alam. Kemudian yang selanjutnya tadi ada sejarah. Sejarah dibedakan menjadi prasejarah dimulai dari manusia purba sampai tadi ditemukannya apa namanya buku-buku yang terkait dengan ramuan-ramuan bahan alam sebagai obat. Kemudian yang terakhir tadi kita membahas terkait dengan ruang lingkup, di mana ruang lingkup ini membahas farmakognosi itu eksplorasi bahan alam sampai kita ketemu bahan alam yang berkhasiat dan kita membuat simplisia. Tapi nanti dari farmakognosi akan dilanjutkan dengan fitokimia untuk pembuatan ekstrak sampai nanti melihat oh dari ekstrak ini mengandung metabolit sekunder apa dan juga nanti juga ada farmakologi di mana apakah si bahan alam ini tadi bisa berkhasiat atau bagaimana tubuh merespon terhadap si bahan alam ini. Oke, mungkin dari saya itu untuk absensinya sendiri mohon disimak. Jadi absensinya nanti caranya adalah seperti ini. Yang pertama, silakan buat video perkenalan sekreatif mungkin dengan tema terkait dengan bahan alam yang membuat kalian tertarik. Jadi karena kita bahas farmakognosi ya, jadi silakan kalian mengambil satu bahan alam yang kalian tertarik, kemudian kalian bikin video terkait itu dan diupload di media sosial kalian. Bu, saya nggak punya media sosial. Silakan kalian bikin media sosial kelas dan upload di sana. Ya,
Ketentuan video yang pertama durasi minimal 15 detik, kemudian muncul wajah atau foto mahasiswa. Jadi kalau misalnya kalian kan biasanya ada ya, "Bu, saya suka nggak pede nih, Bu, upload foto," misalnya. Boleh dimunculkan foto mahasiswa. Kenapa saya minta foto? Karena di sini adalah, jenisnya adalah video perkenalan. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau ngevideo masuk frame gitu ya, jadi boleh misalnya nanti videonya di-overlay aja dikasih foto kalian. Itu boleh. Itu juga kalau misalnya di foto boleh nggak usah lama-lama, 3 detik lah misalnya itu boleh. Kemudian muncul bahan alam yang menarik mahasiswa untuk dipelajari. Jadi misalnya apa? Jadi misalnya scene-nya nih kalian lagi eee, pegang mangga gitu kan misalnya, terus kalian penasaran, kenapa ya jangan mangga deh, mungkin, kalian lagi pegang duren, terus kalian, misalnya kenapa ya orang makan duren banyak itu jadi pusing. Nah, saya jadi tertarik nih untuk meneliti duren, misalnya seperti itu boleh. Nah, kalau bisa ini nggak wajib ya, tapi wajib juga sih harusnya ya. Jadi ada tambahan terkait testimoni yang, kalau bisa positif setelah kuliah di Farmasi Unugiri. Kalian kan sudah 1 semester ya, jadi nanti kalau bisa kalian tambahkan seperti apa namanya, misalnya, kayak tadi, jadi kalian lagi pegang durian, terus, "Kenapa ya durian ini kalau dimakan lama tuh orang bisa pusing?" Misalnya seperti itu. Mungkin aku harus belajar lebih mendalami lagi terkait apa yang ada di dalam durian ini. Nah, tentunya dengan belajar di mana, belajar yang, paling nyaman, misalnya ya, paling nyaman ya di Farmasi Unugiri, misalnya seperti itu boleh. Jadi nanti, silakan di-upload baik, di media sosial kalian atau di media sosial kelas. Nah, nanti jangan lupa tag saya untuk saya memastikan kalau, kalian sudah, membuat video. Jadi absensinya saya lihat dari video yang terupload. Kalau kalian tidak mengupload, berarti nantinya, untuk pertemuan pertama saya anggap kalian tidak masuk, seperti itu. Saat ini saya tuliskan absensi akan ditunggu hingga Sabtu minggu depan 24 Februari 2024 jam 7. Tapi nanti kalau misalnya ada kesulitan, silahkan japri ke saya terkait dengan mungkin kalau misalnya memang perlu perpanjangan waktu, saya kasih perpanjangan waktu. Oke, mungkin dari saya itu terkait dengan pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang sampaikan bisa kalian pahami dengan baik. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar atau silakan langsung japri ke saya. Kurang salah dan hilafnya saya dalam penyampaian materi atau kontrak hari ini mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.